warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini adalah proses coaching yang dilakukan oleh saya sendiri, Andi Alam Insan sebagai coach, kemudian Ibu Hartati sebagai coach dan Ibu Hartati sebagai coach dan Ibu Mas Dariah yang merupakan pengamat atau observer. Tujuan dari kegiatan ini adalah mencari solusi pembelajaran di kelas Ibu Hartati, yang mana di dalam kelasnya ada beberapa murid yang terlihat pasif selama kegiatan pembelajaran. Nah, agar dapat menerapkan pembelajaran yang lebih baik guna meningkatkan kompetensi coach, maka Ibu Hartati meminta bantuan saya untuk menjadi coach agar dapat membantunya menyelesaikan masalah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita melanjutkan pada dialog tahap pertama, yaitu dialog praobservasi, yang akan diperankan oleh Ibu Mas Daria dan saya sendiri, Andi Alamul Insan. Assalamualaikum, Pak Andi. Waalaikumsalam Ibu Mas Da. Saya dengar Pak Andi berencana mengcoaching Bu Hartati di kelas 4 dan mengharapkan saya sebagai pengamat. Iya, betul Ibu Masda. Jadi saya harap Ibu Masda bisa menyempatkan diri untuk mengamati kegiatan coaching yang akan saya lakukan agar saya juga bisa mengetahui kekurangan saya dalam melakukan coaching nanti. Oh iya Pak, Alhamdulillah saya siap untuk berperan sebagai pengamat. Lalu apakah persiapan Pak Andi sudah lengkap untuk mengcoaching Bu Hartati? Terima kasih sebelumnya Bu Masda. Alhamdulillah persiapan saya itu sudah siap Bu. Oh bagus sekali kalau begitu Pak. Lalu kompetensi apa yang perlu saya amati Pak saat Oke, melakukan coaching nanti? siap Bu Masda. Yang saya ingin perkuat adalah kompetensi saya dalam melakukan presence atau kehadiran penuh, dan juga menjadi pendengar yang aktif. Dan juga yang terakhir adalah membuat pertanyaan berbobot. Wah, Ya. iya Pak. Kemudian apa harapannya Pak Andi terhadap kegiatan coaching ini? Jadi harapan saya bisa meningkatkan kompetensi kehadiran penuh saya, menjadi pendengar yang baik, dan juga bisa memberikan pertanyaan berbobot yang tepat sasaran sesuai alur cerita. Oh iya Pak, sudah jelas ya. Selanjutnya saya harap proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar antara Pak Andi Alamul Insan dengan Ibu Hartati. Semangat ya Pak. Siap Bu, terima kasih Bu sudah mengingatkan. Oke, itulah tadi dialog percakapan pra-observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Mas Daria sebagai observer, dan saya sendiri Andi Alamul Insan sebagai coach. Selanjutnya kita akan berpindah ke sesi dialog coaching yang akan dilakukan oleh saya sendiri sebagai coach dan Ibu Hartati sebagai coach. Kepada Ibu Hartati dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum Bu Hartati. Salam di Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah. Adi di mana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, jadi suatu kesyukuran ya Bu, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat seperti ini Bu Hartati. Nah, pada kesempatan kali ini saya dengar Ibu Hartati ada keperluan dengan saya terkait pembelajaran Ibu Hartati yang ingin dikoachingkan ya. Kalau boleh tahu Bu, ada masalah apa ya Ibu Hartati ini? Ini Pandi, saya betul ini bertemu dengan Pandi. Saya punya masalah ini Pandi di kelas saya. Mengenai pembelajaran saya di kelas itu yang kurang aktif. Itu masalah saya Pandi, dan saya ingin itu Pandi mengcoaching saya. Oke. Jadi maksudnya lebih aktif Bu. Apakah selama ini pembelajarannya tidak aktif ya Bu? Masih ini dalam pembelajaran murid yang tidak aktif, ada yang lari-lari, ada yang mengganggu temannya, ada yang belajar sambil bermain, ada yang mengganggu temannya sedang belajar. Itu Pak masalahnya di kelas saya. Kalau aktifnya sih aktif Pak, cuma itu ada sebagian murid saya yang tidak aktif dalam melakukan pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya Bu. Lalu Ibu Hartati maunya apa nih dengan keadaan kelas Ibu yang seperti itu?
Kalau maunya saya Pak itu pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas itu saya maunya itu peserta didik atau murid saya itu Pak aktif semua. Pada saat melakukan pembelajaran di kelas tidak ada lagi lari-lari, tidak ada lagi yang mengganggu temannya, tapi sudah aktif semua dalam pembelajaran yang saya lakukan. Oh, bagus kalau begitu berarti. Berarti kita sudah tahu ya apa tujuan perbincangan kita. Saya bisa menyimpulkan bahwa tujuan coaching kita kali ini adalah membuat strategi pembelajaran agar semua murid aktif dengan pembelajaran. Kurang lebih begitu ya Bu Tati? Iya, itu Pak yang saya maksud tadi, begitu kira-kira. Oke. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Ibu Hartati akan lakukan nanti? Menurut saya Pak ya, ukuran keberhasilan pembelajaran di kelas saya itu adalah pada saat saya melakukan melakukan kegiatan pembelajaran saya kepada murid itu yang teridentifikasi mengganggu pembelajaran teman-teman lainnya dan juga melakukan kegiatan selain pembelajaran adalah ukurannya Pak. Wah, bagus juga itu Bu. Namun apakah ada rubrik yang lebih spesifik ini Bu, yang bisa dijadikan acuan? Mungkin rubriknya adalah semua murid aktif pada kegiatan kelompoknya nanti pada saat pembelajaran. Nah, itu lebih bagus lagi tuh Bu kalau begitu. Nah, proses ketercapaian tujuan kita bisa lebih mudah untuk diidentifikasi. Nah, sekarang kira-kira pembelajaran di kelas Ibu Hartati sudah di skala berapa kalau skalanya 1 sampai 10 Bu? Kalau menurut saya Pak ya kira-kira ada di skala 7 Pak. Lebihnya itu ada 3%-nya itu di murid yang belum aktif itu. Oke, luar biasa ya Bu Hartati. Saya apresiasi keterbukaan Ibu Hartati. Lalu skala berapa harapan Ibu yang ingin dicapai? Kalau skala yang ingin saya capai di sini Pak, saya maunya 10 Pak. Skala 10 yang saya mau capai di sini. Oke, mantap ya Bu, kalau 10. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu Hartati akan lakukan agar tujuan kita kali ini bisa tercapai? Menurut saya yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat kelompok heterogen, yaitu di mana murid yang kurang aktif dikelompokkan dengan yang aktif, teman yang berpengalaman dikelompokkan dengan yang tidak berpengalaman, baik itu dari segi belajarnya dan dari segi pemahaman. Kemudian saya akan membuat atau menyediakan media ajar yang menarik agar murid saya ini bisa belajar dengan aktif dan bisa termotivasi Pak. Wah, bagus sekali ya Ibu Hartati. Lalu selain membuat kelompok, apalagi yang Ibu Hartati dapat lakukan agar murid bisa lebih aktif dalam pembelajarannya? Saya rasa ada tahap pembelajaran atau tahap pembukaan pembelajaran ya. Jadi saya akan melakukan mindfulness pada murid saya itu dengan teknik stop. Dan saya juga akan melakukan ice breaking sehingga perhatian murid saya itu akan aktif pada saat pembelajaran nanti yang saya lakukan di kegiatan inti Pak. Oke, bagus ya Bu Hartati. Selain itu, ada lagi kegiatan lain yang bisa meningkatkan ketertarikan murid, kira-kira Bu? Iya Pak ada. Saya akan mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah kami buat pada di kelas ya. Jadi saya akan mengingatkan keyakinan kelas pada saat pembelajaran saya selipkan di itu. Saya juga melakukan memberikan pembelajaran sosial emosional agar murid saya itu yang suka mengganggu bisa sadar akan perbuatan yang dilakukan itu kurang baik dan mengganggu temannya ini perbuatan yang tidak bagus saya lakukan. Oke, luar biasa ya Bu Hartati. Lalu kira-kira apa hambatan yang akan muncul selama proses kegiatan ini? Kalau hambatannya di sini adalah mungkin kesiapan belajar muridnya Pak dan kesadaran diri murid saya di sini Pak. Oke, betul itu Bu. Lalu kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan saat hal tersebut terjadi? Mungkin dengan itu tadi saya melakukan ice breaking yang bervariasi yang bisa meningkatkan minat pun untuk belajar dan melakukan teknik mindfulness tadi yaitu teknik stop Pak.
Betul sekali itu Bu. Itulah gunanya ice breaking dan teknik stop. Saya rasa kita sudah cukup dalam mengidentifikasi dan mencari solusi untuk masalahnya Ibu Tati ya. Sekarang kita pindah ke tahap perencanaan. Kira-kira rencana apa yang Ibu Hartati akan lakukan untuk mengeksekusi jawaban yang kita sudah dapatkan tadi? Jadi rencana yang saya lakukan di sini Pak, yang pertama itu saya akan membuat modul ajar yang kegiatan intinya itu diskusi kelompok dan menambahkan media ajar yang menarik saat saya menjelaskan pembelajaran di kelas saya. Selain itu saya juga akan menambahkan pembelajaran sosio-emosional dan juga menggunakan ice breaking di kegiatan awal pembelajaran Pak. Nah, luar biasa ya Bu Hartati. Nah, kemudian kapan rencananya Ibu akan melakukan hal tersebut? Kalau rencana ini Pak, saya akan lakukan pada hari Kamis pada saat pembelajaran IPAS berlangsung di kelas saya Pak. Oke. Nah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Hartati saat melakukan pembelajaran di kelas nanti? Saya rasa untuk melakukan pembelajaran ini saya tidak butuh bantuan rekan guru lain ya Pak Andi ya, karena saya mampu kok untuk melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke, luar biasa Bu Hartati ya. Semangat terus ya Bu. Kira-kira kalau pembelajaran itu berhasil nih ya, apa komitmen yang akan Ibu Hartati lakukan selanjutnya? Komitmen saya yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu saya akan menerapkan pembelajaran dengan diskusi kelompok Pak, dengan tujuan di sini agar untuk meningkatkan keaktifan murid saya supaya murid saya yang tadi itu yang tidak aktif, yang suka mengganggu temannya itu bisa aktif semua dalam pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oke, bagus ya. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu Ibu Hartati dalam menjaga komitmen tersebut? Kalau yang membantu saya Pak, mungkin Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan saya di sekolah untuk menindaklanjuti dan mengawasi saya agar progres saya tetap ada Pak. Oke, bagus sekali ya Bu Hartati. Nah, karena langkah persiapan kita sudah cukup sempurna, saya pikir kegiatan coaching kita sudah cukup ya Bu Hartati. Tinggal melihat bagaimana Ibu Hartati mengeksekusi dalam kelas. Siap Pak Andi, terima kasih atas bantuannya Pak. Oke, alhamdulillah ya Bu Hartati. Saya juga senang bisa membantu Bu Hartati. Semangat terus ya Bu Hartati. Semoga Ibu Hartati bisa menjadi guru terbaik di mata muridnya. Amin, amin Pak Andi, anamul insan, amin. Amin. Oke, sampai di pertemuan selanjutnya Bu Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah itulah tadi percakapan coaching yang telah dilakukan oleh saya sebagai coach dan Ibu Hartati sebagai coach. Selanjutnya adalah percakapan untuk refleksi pasca observasi terhadap kegiatan coaching yang telah dilakukan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak kegiatannya. Kepada pengamat dan coach serta coachee dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum Pak Andi dan Ibu Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mas Daria. Alhamdulillah ya, kita tadi telah melakukan coaching. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang di sini saya sebagai pengamat akan memberikan refleksi terhadap kegiatan coaching yang telah dilakukan tadi oleh Bapak Andi Alamul Insan dengan Ibu Hartati. Namun sebelum itu saya mungkin bertanya kepada Pak Andi, bagaimana dengan performanya Pak Andi tadi terkait dengan kompetensi coaching pada saat tadi melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Hartati. Silakan Pak. Terima kasih Bu Masda. Menurut saya ya Bu, saya sudah membuat kehadiran penuh saat proses coaching berlangsung. Oh iya, betul sekali tuh Pak, betul sekali ya. Berdasarkan pengamatan saya juga, Bapak telah menerapkan kehadiran penuh atau presence dalam proses coaching dengan Ibu Hartati.
sehingga tadi itu prosesnya berjalan dengan baik dan Ibu Hartati bisa mengungkapkan segala hal tanpa ada yang disimpan atau semuanya diungkapkan. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang sudah berjalan dengan baik tadi? Oke, menurut saya Bu Masda, keterampilan saya saat menjadi pendengar yang baik serta memberikan pertanyaan berbobot juga sudah bagus Bu. Di mana saya memberikan pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengarkan jawaban dari Bu Hartati dan adanya keterkaitan antara jawaban yang saling berhubungan itu sehingga proses coaching bisa berakhir pada kesimpulan yang solutif dan efektif. Oh, betul sekali ya Pak Andi. Saya juga tadi melihat keterampilan Pak Andi dalam mendengar aktif, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pengamatan saya dan setelah mendengar jawaban dari Bapak dan Ibu, di sini sebenarnya sudah terjawab peran saya sebagai pengamat. Secara tidak langsung saya melakukan kegiatan coaching di sini kepada Pak Andi. Kemudian saya tadi mengamati bahwa semua kompetensi coaching itu telah ada sebenarnya ada pada Pak Andi sendiri. Dan berdasarkan acuan kita di awal praobservasi tadi ada beberapa tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Nah, berdasarkan pengamatan saya itu sebenarnya sudah terpenuhi semua pada kegiatan tadi, Pak. Bahkan boleh dibilang sudah melebihi standar yang kita ingin capai. Ya, begitu ya, Pak Andi. Oke, iya Bu. Alhamdulillah kalau Ibu Masda melihat kegiatan coaching seperti itu. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kemudian saya mungkin juga ingin bertanya kepada Ibu Hartati sebagai terkait dengan perannya sebagai coach atau orang yang di coaching, bagaimana perasaannya Ibu Hartati tadi saat proses coaching berlangsung? Ya, jadi perasaan saya tadi Bu Mas Daria ya, pada saat saya di coaching oleh Pak Andi Alamul Insan itu, saya sedikit lega. Kenapa saya katakan lega? Karena saya sudah dapat gambaran apa-apa yang akan saya lakukan nanti pada kegiatan itu. Saya sudah melihat, akan begini hasilnya. Yang kedua, saya merasa senang dan gembira. Kenapa? Karena dalam proses coaching ini saya sudah mendapatkan suatu pengalaman tentang bagaimana saya terlibat secara aktif, bagaimana saya hadir secara penuh, dan bagaimana saya ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menjawabnya itu dengan jawaban-jawaban yang berbobot pula. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya refleksikan terhadap proses coaching saya tadi terhadap Pak Andi Alamul Insan ya Bu Mas Daria. Iya, luar biasa sekali ya Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu yang Ibu Hartati rasakan. Semoga kedepannya kegiatan kita ini bisa berlanjut ketika kita mendapatkan permasalahan, baik itu terkait dengan pembelajaran maupun terkait dengan hal-hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Saya ucapkan selamat beraktivitas kepada Bapak Andi Alamul Insan dan kepada Ibu Hartati. Semoga kita semua sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itulah tadi dialog percakapan pasca observasi yang telah diperankan oleh Ibu Mas Daria selaku pengamat dan Ibu Hartati selaku coach serta saya sendiri Pak Andi Alamul Insan sebagai coach. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan.